Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan kali ini akan kita pelajari tentang uji dua sampel dependent secara non-parametrik. Jika pada pembahasan sebelumnya sudah dipelajari tentang dua sampel independent secara non-parametrik, di mana pada uji yang digunakan pada uji dua sampel independent secara non-parametrik adalah menggunakan uji jumlahan rank Wilcoxon. Kemudian pada uji dua sampel dependent secara non-parametrik atau uji dua sampel yang berpasangan secara non-parametrik ini akan digunakan uji rank bertanda Wilcoxon. Nah, setelah untuk capaian pembelajarannya, setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami konsep uji statistika non-parametrik, dalam hal ini untuk uji dua sampel dependent atau berpasangan, dan mampu melakukan uji rank bertanda Wilcoxon, di mana uji rank bertanda Wilcoxon ini adalah uji untuk dua sampel yang dependent atau berpasangan. Nah, sebelum kita menuju ke bagaimana cara melakukan uji rank bertanda Wilcoxon itu, kita mengingat kembali tentang uji dua sampel dependent atau dua sampel berpasangan secara parametrik. Jika ada dua sampel yang berpasangan atau dependent, akan diuji secara parametrik, yaitu misal sebagai contoh yang pertama, suatu stimulan akan diuji akibatnya terhadap tekanan darah. 12 orang laki-laki diambil secara random dari laki-laki dalam kelompok umur 30-40 tahun. Kemudian tekanan darah mereka diukur sebelum dan sesudah diberi stimulan. Hasilnya sebagai berikut. Jadi di sini ada 12 orang, 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke 12. Dan setiap orang ini nantinya dia akan diukur tekanan darahnya yang pertama kali, kemudian diberikan stimulan. Nah, setelah diberikan stimulan diukur kembali tekanan darahnya. Nah, jadi di sini ada data sebelum diberi stimulan dan sesudah diberi stimulan. Nah, ini nanti ke-12 orang ini akan diberikan perlakuan yang sama. Jadi sebelum diberi stimulan diukur tekanan darahnya, kemudian setelah diberi stimulan akan diukur tekanan darahnya lagi. Kemudian setelah datanya diperoleh, akan dicari tahu apakah sebelum dan sesudah diberikan stimulan ini tekanan darahnya akan berbeda atau masih sama saja. Jika tekanan darahnya berbeda, maka dapat disimpulkan bahwa stimulan memberikan efek terhadap perubahan tekanan darah. Namun jika ternyata setelah dilakukan uji statistik, tekanan darahnya disimpulkan sama saja, maka stimulan tidak memberikan efek terhadap tekanan darah. Ini untuk contoh yang pertama. Jadi untuk contoh yang pertama adalah satu orang atau satu subjek itu diberikan 2 kali pengukuran sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Kemudian untuk contoh yang kedua, uji sampel berpasangan ini dapat pula digunakan jika kita mempunyai sepasang subjek ya, sepasang subjek dalam dan beberapa pasang subjek ya, misal ada 12 pasang, 14 pasang, 10 pasang dan sebagainya. Nah, dalam hal ini sebagai contoh kedua dilakukan tes untuk mengetahui apakah pasangan anak kembar memiliki EQ yang sama. Nah, jadi ingin diperoleh bahwa jika ada anak kembar, apakah pasangan anak kembar itu memiliki EQ yang sama, dan dilakukan tes pada 10 pasangan anak kembar, diperoleh data sebagai berikut ini. Jadi di sini ada 10 anak kembar. Ini anak kembar pertama. Nah, ini yang kembar yang kedua ya. Atau ini kembar yang lebih tua, ini kembar yang lebih muda. Nah, misal begitu. Nah, kemudian baik yang pasangan kembar pertama, kemudian kedua sampai yang ke-10, ini diukur semua EQ-nya. Jadi ingin diketahui apakah EQ pasangan anak kembar ini nanti sama atau berbeda. Nah, ini contoh yang kedua untuk sampel berpasangan.
Nah, sekarang kita masuk ke uji rank bertanda Wilcoxon. Jika asumsi normalitas dan standar deviasi yang sama antara kedua kelompok dipenuhi, maka prosedur inferensi parametrik dilakukan menggunakan uji T berpasangan. Nah, ini jika kita melakukan uji secara parametrik. Jika asumsi normalitas dan kesamaan variansi dipenuhi. Namun, jika asumsi tersebut tidak dipenuhi, digunakan alternatif berupa uji non-parametrik, yaitu uji rank bertanda Wilcoxon. Jadi, uji rank bertanda Wilcoxon atau Wilcoxon Signed Rank Test ini digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara dua kelompok atau grup dependent atau grup yang berpasangan secara non-parametrik, yaitu tesnya dilakukan secara non-parametrik. Nah, dalam uji rank bertanda Wilcoxon, hipotesis tentu saja kita harus melakukan uji hipotesis terlebih dahulu. Langkah-langkah untuk uji hipotesisnya adalah yang pertama kita menentukan hipotesisnya yaitu H0 dan H1, di mana H0 adalah kedua kelompok identik atau sama, yaitu median dari kelompok yang X sama dengan median dari kelompok Y. Ini bisa juga disebut median dari kelompok yang pertama sama dengan median dari kelompok yang kedua. Untuk H1-nya, kedua kelompok tidak identik, yaitu median dari kelompok yang pertama tidak sama dengan median dari kelompok yang kedua. Nah, ini untuk hipotesisnya sama seperti yang sebelumnya yang uji jumlahan rank Wilcoxon untuk data independen. Jadi hipotesisnya sama. Perbedaan ada di prosedur uji. Untuk uji rank bertanda Wilcoxon, prosedur ujinya sebagai berikut. Yang pertama, kita hitung selisih nilai antar pasangan. Kemudian, berikan nilai mutlak untuk selisih antar pasangan tersebut. Yang ketiga, tentukan rankingnya dari hasil nomor 2 ini. Kemudian nomor 4 akan diberikan tanda positif atau negatif berdasarkan hasil nomor 2 juga. Dan yang kelima, jumlahkan rank yang bertanda positif saja. Nah, ini dari hasil yang nomor 4. Jadi prosedurnya seperti ini. Untuk lebih jelasnya nanti ketika ada studi kasusnya atau ada contohnya. Kemudian statistik ujinya menggunakan statistik uji T, yaitu jumlahan rank yang bertanda positif. Jadi jumlahan rank yang bertanda positif saja. Kemudian untuk daerah kritiknya, kita memerlukan nilai C1 dan C2, di mana akan memenuhi pernyataan ini. Ya. Atau secara mudah kita bisa menentukan bahwa daerah kritiknya nanti H0 ditolak jika nilai Tx ya, yaitu nilai yang tadi ini Tx itu lebih kecil dari C1, lebih kecil sama dengan C1, atau Tx lebih besar sama dengan C2. Jadi artinya jika nilai Tx itu nanti antara C1 dan C2, jika nanti nilai Tx-nya antara C1 dan C2, maka H0 tidak ditolak. H0 hanya ditolak jika nilai Tx-nya itu lebih kecil sama dengan C1 atau lebih besar sama dengan C2. Lebih kecil dari C1 atau lebih besar dari C2. Untuk nilai C1-nya nanti diperoleh dari tabel uji rank bertanda Wilcoxon. Tabelnya bisa dilihat di lampiran. Kemudian untuk C2 diperoleh dengan rumus sebagai berikut, yaitu C2 adalah N dikali N plus 1 per 2 dikurangi C1. C1-nya adalah C1 yang ini. N adalah banyaknya pasangan. N banyaknya pasangan sampel dari soal. Sehingga ringkasan untuk hipotesis adalah seperti ini. Hipotesis 0-nya adalah median X sama dengan median Y. Hipotesis satunya median X tidak sama dengan median Y. Kemudian kedua menentukan taraf signifikansi yang biasa diambil 5% atau 0,05. Kemudian statistik ujinya menggunakan uji Tx, dengan Tx adalah jumlah rank yang bertanda positif yang tadi. Keempat, daerah kritiknya H0 ditolak jika nilai Tx lebih kecil sama dengan C1 atau nilai Tx lebih besar sama dengan C2. Dan terakhir, kelima, kesimpulannya,
Berdasarkan daerah kritik nanti ditentukan apakah H0 ditolak atau H0 diterima. Contoh, kita perhatikan kembali contoh nomor 1 di atas, yaitu suatu stimulan akan diuji akibatnya terhadap tekanan darah. 12 orang laki-laki diambil secara random dari populasi laki-laki dalam kelompok umur 30-40 tahun. Kemudian tekanan darah mereka diukur sebelum dan sesudah diberi stimulan dengan hasil sebagai berikut. Yaitu orang pertama sebelum adalah 120 dan sesudah 128, dan sampai orang ke-12 sebelum diberi stimulan tekanan darahnya 127 dan sesudah diberi stimulan tekanan darahnya adalah 120. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan tekanan darah yang diukur sebelum dan sesudah diberi stimulan? Yang pertama, kita langsung menggunakan menghitung TX ini ya. Jadi TX ini kita akan langsung menghitungnya, TX-nya, di mana TX itu harus melalui prosedur ujinya sebagai berikut. Jadi jumlah range berada positif ini TX nantinya, TX. Sehingga TX harus dilakukan langkah-langkah 1, 2, 3, 4. Yang pertama, hitung selisih nilai antar pasangan. Jadi ini yang pertama ya, hitung selisih nilai antar pasangan. Jadi kita urutkan dulu datanya, dibentuk dalam tabel seperti ini. Kemudian langkah pertama adalah hitung selisihnya, yaitu DI sama dengan XI min YI. Misal tadi yang sebelum saya berikan kode X dan sudah diberikan kode Y. Sehingga selisih antara sebelum dan sesudah adalah tinggal dikurangkan saja. 120 dikurangi 128, sehingga hasilnya adalah minus 8. Kemudian orang yang kedua 124 dikurangi 130, hasilnya adalah minus 6. Dan seterusnya sampai yang ke-12 adalah 127 dikurangi 120, jadinya adalah 7, positif 7 atau 7. Nah, itu adalah langkah yang pertama, sudah kita selesaikan. Kemudian kita lihat di langkah yang kedua, berikan nilai mutlak untuk selisih antar pasangan tersebut. Kemudian hasil dari sini adalah kita berikan nilai mutlak, sehingga minus 8 menjadi 8, minus 6 menjadi 6, minus 1 menjadi 1, dan seterusnya sampai ke bawah. 8 menjadi 8, masih 8 ya, karena positif tetap positif. Min 4 menjadi 4, min 3 menjadi 3, dan 7 tetap menjadi 7 karena positif. Jadi ini adalah langkah keduanya, menghitung berikan nilai mutlak pada hasil ini. Kemudian langkah ketiga kita lihat lagi. Langkah ketiga tentukan rankingnya dari hasil nomor 2. Jadi kita tentukan ranking dari hasil nomor 2 ini. Jadi rankingnya adalah nilai yang terkecil mendapatkan ranking yang lebih kecil ya. Jadi kita lihat di sini 1 terkecil adalah 1 ya. Kemudian ada satu lagi. Nah, ini ada 2 buah nilai 1. Dan sama seperti yang uji jumlahan rank Wilcoxon itu, jika ada 2 nilai yang sama, maka rankingnya adalah rata-rata dari ranking kedua atau nilai-nilai tersebut ya. Di sini ada 2 nilai 1, jadi aslinya ini adalah ranking pertama, misal ini ranking kedua. Kemudian karena sama ya, ini di rata-rata, sehingga ini menjadi 1,5. Ini juga menjadi 1,5. Dan begitu seterusnya, dihitung semua sampai kita mendapatkan keseluruhan ranking tersebut ya. Semuanya sudah ada rankingnya. Jadi dari 12 ini sudah diperoleh semua rankingnya ya. Kita lihat di sini yang paling tinggi adalah nilai 9 ya. 9 di sini menjadi ranking 12, dan ada 3 buah angka ranking 8 ya. Di mana 8 ini akan menjadi ranking adalah kalau diurutkan ada 8, 9, 10, sehingga kita ambil rata-rata dari 8, 9, 10. 8 tambah 9 tambah 10, hasilnya kemudian dibagi 3. Maaf, ini bukan 8, 9, 10 ya. Ini adalah 9, 10, 11. Nah, 9 tambah 10 tambah 11 adalah 30, dibagi 3 sehingga menjadi 10. Dan
Iya, ini teknik perankingan seperti yang cara kita membuat ranking untuk uji jumlahan rank Wilcoxon. Ini harusnya adalah uji rank bertanda Wilcoxon ya. Rank bertanda. Uji rank bertanda Wilcoxon. Kemudian nomor 4 adalah berikan tanda positif atau negatif. Nah, dari hasil rank ini kita dari hasil ini yang sudah kita peroleh, kita berikan tanda positif atau negatif. Caranya bagaimana? Kita lihat kembali tanda yang ada di DI ini. Jika di DI ini tandanya dia negatif, maka kita berikan tanda negatif di sini. Nah, kita lihat ya, ini juga negatif, kita berikan negatif di sini. Dan jika tandanya positif ya, ini positif ya, di sini juga positif. Ini positif, di sini juga positif ya. Dan ini negatif, maka di sini menjadi negatif dan demikian seterusnya. Yang ini negatif tetap menjadi negatif, dan yang positif menjadi positif. Jadi memberikan tanda negatif positif yang di langkah yang keempat itu adalah kita melihat di hasil dari langkah yang pertama. Ini ya, negatifnya. Oke. Kemudian setelah itu selesai, kita jumlahkan rank yang bertanda positif untuk mendapatkan statistik uji TX-nya. Ini sudah ditandai ya, yang positif adalah ini, yang di blok hijau. Nah, ini semua kita jumlahkan sehingga kita mendapatkan TX-nya, yaitu 10 tambah 4,5 tambah 10 tambah 8 ya. 10, 4,5, 10, 8. Hasilnya totalnya semua adalah 32,5. Nah, ini kita sudah memperoleh TX. Selanjutnya untuk menghitung, untuk mendapatkan apakah H0-nya nanti diterima atau ditolak, kita mencari C1 dan C2. Nah, C1 bagaimana cara melihatnya? Kita ambil dari tabel uji rank bertanda Wilcoxon. Ini juga salah. Ini harusnya rank bertanda Wilcoxon. Rank bertanda Wilcoxon. Oke, kita lihat di tabel uji rank bertanda Wilcoxon. Nah, tabelnya seperti ini. Ini tabel ada di lampiran. Kemudian kita lihat, kita ambil alfanya 0,05 ini. Kemudian kita tentukan tadi ada n-nya adalah 12 pasang sehingga kita mendapatkan n-nya 12. Jadi tinggal dilihat sel di mana n-nya 12 dan alfanya 0,05. Nah, diperoleh nilai C1 adalah 13. Ya, 13 ya. Ya. Kemudian kita hitung nilai C2 yaitu n kali n plus 1 per 2 di mana n-nya adalah 12 sehingga di sini menjadi, dan C1 adalah 13 sehingga menjadi 12 kali 12 per 1 per 2 min 13 sehingga dihitung terus menjadi 78 min 13 dan kita peroleh C2 adalah 65. Jadi kita memperoleh TX adalah 32,5, C1 adalah 13 dan C2 adalah 65. Sehingga bisa diperoleh TX sama dengan 32,5 terletak di antara C1 sama dengan 13 dan C2 sama dengan 65. Kita lihat di daerah kritik tadi. Nah, karena nilai TX berada di antara C1 dan C2 ya, jadi 32,5 kan di antara 13 dan 65. Maka H0-nya tidak ditolak karena nilainya ada di antara C1 dan C2. Nah, ya di sini ya. Jadi nilainya TX adalah lebih besar sama dengan C1 dan TX lebih kecil sama dengan C2 sehingga H0-nya tidak ditolak. Tadi kan ditolak jika TX lebih kecil sama dengan C1 atau TX lebih besar sama dengan C2. Nah, jika nanti di soal yang lain diperoleh kesimpulan salah satu dari ini atau ini, maka nanti H0-nya ditolak. Tapi jika tidak, jika diperoleh yang seperti contoh ini, maka H0 tidak ditolak. Artinya,
Karena H0 tidak ditolak artinya tidak ada perbedaan tekanan darah antara sebelum dan sesudah diberikan stimulan. Ini harusnya sama ya, ini harusnya rank bertanda ya. Uji rank bertanda Wilcoxon. Nah, demikian cara melakukan uji rank bertanda Wilcoxon. Ada beberapa latihan bisa dicoba untuk dikerjakan untuk uji rank bertanda Wilcoxon ini. Nah, jika ada pertanyaan bisa disampaikan dan terima kasih atas perhatiannya.